Ada sisi gelap dari negara Jepang yang gak banyak orang ketahui, di mana dibalik tingkat kriminalitas yang sangat rendah di negara ini, faktanya tiap tahun ada sekitar 85.000 orang yang menghilang tanpa jejak, dan gak ada yang tahu keberadaannya, seolah menguap begitu aja. Yap, kamu gak salah dengar. Ini bukan cerita film, tapi fenomena yang nyata. Setiap bulan Juni, kepolisian Jepang ngeluarin laporan jumlah orang yang menghilang dan gak diketahui keberadaannya sama keluarga terdekat, teman, atau tempat dia bekerja. Dalam periode 2013 sampai 2022, tiap tahunnya rata-rata ada 83.283 laporan orang yang menghilang tanpa jejak di seluruh penjuru Jepang. Laporan ini sempat menurun selama pandemi COVID-19, di mana laporan orang hilang gak sampai 80.000 per tahun. Tapi setelah pandemi berlalu, angkanya naik lagi, di mana di tahun 2023 lalu, angkanya tembus 84.910 laporan. Anehnya, menurut laporan kepolisian Jepang, jumlah pria yang menghilang selalu lebih banyak dibanding wanita, di mana tahun 2022 lalu, tercatat ada 54.259 pria di Jepang yang menghilang tanpa jejak. Sementara menurut Kementerian Ketenagakerjaan di Jepang, ada lebih dari 90% perusahaan di Jepang yang pernah ngelaporin karyawannya menghilang. Sebetulnya apa yang terjadi di Jepang? Gimana mungkin ada 85.000 orang yang menghilang tanpa jejak tiap tahun? Apa diculik? Atau dibunuh? Bukannya Jepang dikenal sebagai negara yang sangat aman dengan tingkat kriminalitas yang rendah. Fenomena orang menghilang ini ternyata ada istilahnya di Jepang, yaitu johatsu, yang berarti menguap. Istilah ini merujuk pada orang yang memutuskan untuk menghilangkan diri dengan meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan juga teman-temannya untuk memulai hidup baru dengan identitas baru. Fenomena ini ternyata udah ada sejak tahun 60-an di Jepang. Awalnya johatsu marah karena masalah perceraian. Di Jepang, perceraian itu dipandang tabu dan prosesnya sangat rumit. Jadi banyak orang milih buat langsung menghilang aja. Lalu di tahun 90-an, ketika perekonomian Jepang mulai merosot karena kejatuhan pasar saham Jepang, johatsu bergeser. Tidak hanya dilakukan oleh orang yang rumah tangganya kacau, tapi juga karena kehilangan pekerjaan, terlilit utang, atau sudah muak dengan kehidupan sosial di Jepang. Seorang peneliti fenomena sosial Jepang dari Lan University bernama Paul O'Shea mengatakan, orang Jepang sangat mempertahankan budaya malu mereka. Laki-laki akan ngerasa gagal kalau dia tidak mampu memberi nafkah layak untuk keluarganya. Perempuan ngerasa gagal kalau tidak mampu mengurus rumah dan menjadi ibu yang baik dari kacamata masyarakat Jepang. Johatsu adalah pilihan bagi mereka yang merasa gagal dalam kehidupannya, malu menghadapi kenyataan dan konsekuensi sosial, lalu memilih kabur dari kehidupan lamanya untuk mulai hidup baru. Sementara bagi yang sudah menyerah, banyak yang memilih bunuh diri atau jisatsu. Fenomena ini pernah diinvestigasi dalam sebuah film dokumenter Jepang di tahun 1967, karya Imamura Shohei yang berjudul Ningen Johatsu. Jepang memang dikenal sebagai negara dengan budaya kerja keras, disiplin yang tinggi, jujur, setia, dan juga berkomitmen penuh. Namun budaya ini juga menjadi beban tersendiri untuk masyarakat Jepang. Dalam dunia kerja di Jepang, gak jarang perusahaan manfaatin budaya ini buat menerapkan jam kerja ekstrim di atas 40 jam per minggu, sampai rela lembur tanpa dibayar. Hal ini makin diperparah dengan budaya senioritas yang tinggi, sampai membuat tingkat depresi pada angkatan kerja juga meningkat. Kalau mereka nggak betah dengan pekerjaannya yang terlalu membebani fisik dan mental, banyak masyarakat Jepang yang merasa sungkan, malu, bahkan merasa gagal kalau memutuskan untuk mengundurkan diri. Sehingga banyak di antara mereka yang memilih untuk kabur dan menghilang dibandingkan harus menahan malu karena dicap tidak setia atau tidak sanggup dalam bekerja. Budaya malu di Jepang ini sangat serius, sampai-sampai melahirkan jasa layanan bernama Taishoku Deiko yang menyediakan juru bicara bagi karyawan
yang ingin mengundurkan diri di Jepang tanpa rasa sungkan atau malu. Terlepas adanya layanan seperti itu, fenomena sosial Johatsu ini tetap ada dan angkanya terus naik setiap tahun dan menjadi cerminan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di Jepang. Kita mungkin kagum melihat banyak pejabat di Jepang yang mundur ketika terlibat sebuah skandal. Namun di balik semua itu, budaya mereka ini juga menjadi beban ekonomi tersendiri bagi Jepang. Stigma orang yang gagal, gak punya kontribusi dalam masyarakat, kerap memberi pukulan mental bagi masyarakat Jepang. Menurut sosiolog Hiroki Nakamori yang telah meneliti fenomena ini selama lebih dari 1 dekade, budaya Jepang yang tidak memahami arti kesempatan kedua membuat banyak orang melakukan Johatsu ini. Menariknya, fenomena Johatsu ini juga dilihat sebagai kesempatan bisnis di Jepang, di mana ada jasa pendampingan untuk orang yang ingin menghilangkan diri bernama Yonigeya. Yap, beneran, ada jasa untuk membantu orang yang ingin menghilangkan jejak dan keberadaannya, sampai mereka mendapatkan identitas baru, nama baru, akte lahir baru, KTP baru, SIM baru, paspor baru, dan juga kartu keluarga yang baru. Biayanya beragam, dari 50.000 sampai 300.000 yen, tergantung pada tingkat kerumitan pelarian. Umumnya mereka membantu klien yang ingin melakukan Johatsu dengan alasan yang jelas, misalnya karena ancaman kekerasan. Namun, biaya ini bisa tembus sampai 1 juta dolar Amerika jika tingkat kerumitannya sangat tinggi. Orang Jepang menjuluki bisnis ini sebagai Yonigeya, yang berarti toko pelarian malam hari, karena pelaku Johatsu memang biasanya melarikan diri pada malam hari. Namun, bisnis ini sangat selektif milik kliennya. Mereka tidak ingin menghilangkan orang yang pernah memiliki riwayat kriminal. Salah satu yang pernah terjadi adalah pelarian Carlos Ghosn, mantan pimpinan Renault Nissan yang melarikan diri dari tahanan rumah di Tokyo pada Desember 2019. Pelarian tersebut dibantu oleh Michael Taylor, seorang pensiunan tentara Amerika Serikat yang dibayar 1 juta dolar oleh Carlos Ghosn untuk pindah ke Lebanon. Meski begitu, pebisnis Yonigeya masih mau membantu jika kliennya hanya terlibat masalah perdata, bukan pidana. Tentu saja, klien yang terlibat hal ini akan dikenai tarif layanan yang lebih tinggi lagi. Salah satu pelaku bisnis pelarian ini adalah Naoki Iwabuchi, yang mengaku telah mengoperasikan layanan bisnisnya selama 16 tahun. Namun uniknya, Naoki mengaku yang lebih sering menggunakan jasa pelariannya justru 90% adalah wanita. Selain memberikan identitas baru, jasa layanan ini juga secara detil membantu kliennya untuk menjadi orang lain sepenuhnya. Mulai dari mengatur akomodasi ke lokasi baru, membeli pakaian baru, sampai konsultasi agar diri mereka tidak bisa ditemukan lagi oleh orang-orang di kehidupan lamanya. Nah, sebetulnya tanpa menggunakan jasa Yonigeya sekalipun, menghilangkan diri di Jepang bukanlah hal yang terlalu sulit. Hal itu disebabkan aturan privasi di Jepang yang sangat ketat, sehingga sangat sulit bagi pihak keluarga yang ingin melacak anggota keluarganya sendiri. Bagi masyarakat Jepang, orang yang sudah dianggap dewasa memiliki kebebasan untuk melakukan hal apapun itu selama tidak melanggar hukum, termasuk menghilangkan diri mereka sendiri. Dalam kultur budaya Jepang, pihak keluarga tidak bisa meminta akses rekaman CCTV sembarangan. Polisi juga tidak bisa ikut campur dalam kasus orang hilang, kecuali ada indikasi tindak kriminal atau kematian. Pihak bank juga tidak boleh membocorkan data transaksi kliennya, dan hotel juga bisa beroperasi tanpa perlu meminta identitas tamu. Hal inilah yang membuat praktek Johatsu ini banyak dilakukan di Jepang, tapi jarang terdengar di negara lain. Sampai saat ini, tidak banyak catatan dokumentasi dari pelaku Johatsu yang bisa kita lacak. Tapi salah satu diantaranya adalah seorang bernama Kodama yang lahir di Niigata. Dirinya mengaku menghilangkan dirinya sekitar 37 tahun yang lalu saat dirinya masih berumur 27 tahun. Pemicu awalnya adalah ketika dia kehilangan pekerjaan di tahun 1985, ketika ekonomi Jepang mulai jatuh perlahan dari era keemasannya. Dirinya melakukan Johatsu dari Tokyo ke Osaka, karena mendengar di kota Osaka banyak lowongan pekerjaan.
Sesampainya di Osaka, dia hanya menjadi buruh harian dan tidak mendapatkan pekerjaan tetap. Karena tidak memiliki pekerjaan tetap, dia berakhir menjadi gelandangan di daerah Kamagasaki, Osaka. Menurut pengakuan dirinya, di daerah sekitar situ ada sekitar 70-80% masyarakat yang merupakan pelaku Johatsu. Konon area ini menjadi tujuan transit bagi para pelaku Johatsu karena harga sewa properti yang murah bagi pekerja lepas dan juga harga hotel yang murah karena disubsidi oleh pemerintah. Kodama sendiri mengaku sudah 37-38 tahun menghilangkan diri. Pada tahun pertama dia menghilang, pihak keluarga masih terus aktif mencarinya. Namun semakin lama, mereka tidak berkomunikasi lagi. Dirinya juga sempat mendengar bahwa orang tuanya telah meninggal. Tapi menurut dirinya, akan aneh rasanya kalau dia memutuskan untuk kembali ke keluarga. Lagi-lagi ini adalah budaya Jepang yang menjadi beban sosial tersendiri. Nyatanya melakukan Johatsu tidak menyelesaikan semua masalah, dan justru membawa konsekuensi emosional yang berat, baik bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga bagi para pelakunya itu sendiri. Banyak dari mereka yang mengalami penyesalan dan kesedihan karena memutus semua hubungan dengan kehidupan lama mereka. Itulah sepenggal kisah dari fenomena sosial yang dipicu oleh situasi ekonomi di Jepang. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.